Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Uh, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang Malaysia karena memang channel ini sudah saya dedikasikan untuk saat ini hanya membahas soal Malaysia di segala kelucuannya dan segala arogansi dan megalomania mereka. Sebab saya sudah punya dua channel lain, satu yang khusus membahas sepak bola dan yang satu lagi tentang segala macam hal sebagaimana dulu saya pernah atau itu kembali mereplika esai-esai saya dulu, pembahasan saya yang tentang macam-macam ketika saya masih aktif menulis dulu, yang sekarang saya pindahkan ke YouTube ya. Dan di sini yang kita bahas kembali soal bagaimana kemarin mereka mengamuknya ketika kita katakan bahwa tim U19 mereka itu berwajah Asia Selatan ya, jadi mereka ngamuk-ngamuk gitu. Dan ya seperti biasa mereka selalu menempatkan diri itu sebagai korban ya, padahal mereka yang lebih dahulu menghina kita macam-macam, dikatakan dengan India dengan kita itu bersaudara dengan Papua, mereka pikir itu hinaan gitu, sementara kita itu tidak menganggap hinaan, itu adalah fakta gitu. Itu adalah fakta bahwa kita itu bersaudara dengan orang Papua, dengan suku-suku lain misalnya. Kalau orang Indonesia bersama Papua, ya Papua itu bagian dari Indonesia gitu. Maksudnya kita suku-suku non Papua itu dikatakan bersaudara dengan orang Papua, nggak ada masalah, gitu. Nggak ada kita itu merasakan hambatan psikologis bahwa seperti mereka, karena ya. Dan itu mereka permasalahkan, mereka sebut kita rasis karena mereka menyebut mereka itu pemain-pemainnya itu berwajah Asia Selatan, berwajah Bangla. Padahal di mana letak rasisnya? Yang kita sampaikan itu adalah fakta ya, dan itu saya ingat video dari Christian Jacobe ini ya, ini dia katakan, yuk kita tonton bahwa nah. Why you have to lie? If you want Malaysians to be angry, just tell them the truth. Tell them that Batik is from Indonesia and then Rendang is from Indonesia. That's it. Truth. Nah, kita dengarkan apa katanya kan, bahwa kalau untuk bikin marah orang Malaysia itu paling gampang, sampaikan aja fakta dan mereka akan emosi gitu. Dan tapi kalau disampaikan itu hoax seperti yang disampaikan oleh nanti Bang Rai atau kemudian Jantung Pisang atau Borunaga ya, fakta-fakta bohong seperti Indonesia itu nggak pernah mengirim guru ke Malaysia, bodohnya katanya, padahal yang dia bilang bodoh itu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim gitu. Dan apa namanya, dan kemudian fakta yang kita katakan bahwa pemain-pemain Malaysia itu dengan fitur wajah seperti orang Asia Selatan, atau fitur wajahnya ya kita nggak tahu bagaimana latar belakang pemainnya, tapi fitur wajahnya itu jelas menunjukkan seperti percampuran antara Melayu dan Bangladesh. Dan kita bandingkan saja wajah-wajah pemain mereka yang sama-sama Melayu dengan pemain Singapura yang juga Melayu, atau pemain Brunei Darussalam juga Melayu, nggak ada bentukannya kayak pemain-pemain U19 Malaysia itu gitu. Jadi itu fakta yang kita sampaikan. Nah, bedanya ketika kita fakta disampaikan bahwa kita suku-suku non Papua itu bersaudara sebangsa dengan orang Papua, kita nggak ada yang marah. Nah, mereka ngamuk, diasosiasikan dengan Bangladesh, diasosiasikan dengan Tamil. Ya masalahnya karena itu mereka itu merasa rasnya itu lebih tinggi daripada ras yang lain, dan kemudian mereka nggak mau bercampur gitu ya. Ya sama lah kalau di Timur Tengah itu ada satu bangsa yang seperti itu yang ditempatkan oleh Inggris juga, sama seperti mereka itu ditempatkan oleh Inggris gitu, yang menjadi pengacau di daerah itu, sama seperti mereka anjing-anjingin semua tim yang bukan mereka gitu, mereka pengacau dan dibuat kemudian seolah-olah orang lain juga ikut membuat ribut sehingga tidak pernah akur, padahal mereka lah yang membuat tidak akur di kawasan ini ya, mereka memusuhi semua orang Malaysia ini. Nah, ini menariknya, dan kemudian saya melihat satu lagi yang paling menyenangkan membuat channel-channel seperti ini di Malaysia, dan mereka itu kan apa namanya, memang penganut paham kebesaran ya, akibat doktrinnya itu. Jadi mereka berpikir ya semuanya itu bisa mereka dapatkan, itu mereka dapatkan hanya karena mereka itu orang Melayu Malaysia. Nah, contohnya waktu Jocelyn Shia dari orang Singapura itu yang di stand up comedy,
menyatakan fakta tentang negara mereka itu mereka berasa begitu besarnya ya kan, mereka bisa mengatur dunia, mereka laporkan katanya ke Interpol, Jocelyn Sy akan ditangkap. Faktanya nggak ada. Emang mereka siapa gitu sampai Interpol mau ngurusin hal receh itu cuman untuk menyenangkan Melayu-Melayu yang merasa diri mereka tuan ini, Melayu Semenanjung ya, bukan Melayu-Melayu di Indonesia. Kalau kita itu kan saudara sebangsa. Nah, Melayu celup lah. Dan mereka juga nggak betul-betul Melayu karena banyak keturunan Bugis, keturunan Jawa gitu yang nggak mengakui dirinya. Mereka melepaskan dari masa lalu dan kemudian merendahkan Jawa, merendahkan suku-suku di Indonesia ini. Itu tipikal mereka gitu ya. Seperti profesornya itu mengaku tidak pernah ada di sana itu peninggalan atau peradaban Hindu Buddha gitu ya. Mereka langsung meloncat ke Islam gitu. Pokoknya yang nggak logis, di luar nalar gitu, di luar nalar pencerahan, di luar nalar ilmiah ya. Nalar mereka itu masih di nalar abad pertengahan, di zaman primitif dulu gitu. Jadi yang tidak ada dalam realitas pun itu masih bisa dinalar, tidak perlu ada pembuktian empiris. Jadi mereka itu merasa kalau cuman mereka yang boleh berbuat semaunya pada orang lain tidak boleh gitu. Jadi mereka boleh menghina, kita boleh menghina saudara-saudara kita dari Papua berkulit hitam, direndah-rendahkan gitu, tapi kita tidak boleh membalasnya ya. Karena hanya mereka yang tuan, hanya mereka Melayu. Dan itu pikiran dari abad pertengahan benar itu ya. Awal-awal abad ke-20 dulu itu masih bisa laku gitu, tapi sekarang ini kan tertawaan orang ketika di mana-mana di seluruh dunia ini bukan trennya ya, tapi moralitas yang berlaku sekarang ini adalah seluruh manusia itu sama, dan itu juga dibuktikan dengan kajian-kajian saintifik. Kalau kita itu ras apapun, manusia ini kita satu spesies ya. Nah, Malaysia ini sepertinya mereka ini masih di awal-awal dulu, masih euforia teori Darwin, yang orang-orang zaman itu masih percaya kalau orang berkulit hitam itu baru saja berevolusi dari simpanse dan kemudian berubah menjadi coklat seperti kita, kemudian menjadi putih seperti orang Jepang dan orang Cina, lalu menjadi putih seperti orang Arab yang berhidung mancung, lalu seperti orang-orang Italia yang berkulit putih tapi berambut hitam, dan puncaknya itu orang berambut pirang dan bermata biru. Nah, kalau kita lihat dari bagaimana reaksi orang-orang Malaysia ini ketika kita menyebut mereka itu bersaudara dengan orang Tamil atau orang Bangladesh atau orang Cina, sepertinya mereka ini masih menganut ya ajaran mereka itu, paling tidak landasan moral mereka itu tidak berevolusi dari zaman itu. Mereka masih berada di pemikiran pada zaman itu, dan kita lihat juga dari pandangan profesor-profesornya masih sangat terkontaminasi oleh pandangan seperti itu. Dan siapa lagi yang membuat pandangan seperti itu? Tadi ya Inggris gitu ya. Contohnya kayak di Australia dulu, mereka itu Inggris juga menempatkan suku aborigin itu bukan di bawah hukum untuk manusia, tetapi di perlindungan flora dan fauna, karena dianggap masih belum sepenuhnya menjadi manusia gitu. Nah, di Malaysia ini sepertinya mereka seperti itu. Itulah sebabnya mereka itu sangat tidak suka diasosiasikan dengan orang Bangladesh dan orang Tamil, yang jelas-jelas beberapa sudah kawin campur dengan mereka seperti kata Makcik itu, dan anak-anaknya itu membawa gen Bangladesh, dan juga kemudian orang-orang Tamil yang jelas-jelas sebangsa dengan mereka, berkontribusi untuk negara mereka, tapi mereka tidak mau diasosiasikan dengan itu, seolah-olah orang Tamil itu bukan manusia yang sama derajatnya dengan mereka. Nah, dan inilah dengan frustasinya mereka itu akhirnya kita kebayang ya, apa yang lebih nikmat itu selain menyaksikan kaum megalomania yang merasa diri sangat tinggi itu tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang terjadi dengan channel saya ini ya. Jadi mereka mengatakan bodoh lah, mereka katakan pak tua, mereka katakan ini segala macam. Itu malah jadi menjadi energi booster kalau bahasa Inggrisnya itu. Jadi untuk menyemangati saya untuk makin ngegaplok mereka gitu. Dan seperti ada juga satu gerakan sistematis dari mereka menggunakan akun-akun bernama palsu gitu, dengan wajah palsu, mengatakan kita jelek, mengatakan kita ini, sementara mereka nggak pernah berani menunjukkan wajahnya. Dan yang seperti itu biasanya
kalau dia menunjukkan wajahnya, sebenarnya apa yang dia katakan itu seperti itu, makanya mereka nggak berani menunjukkan wajahnya. Jadi seperti itu video kali ini, kita cerita santai-santai aja pagi ini. Cuma namanya orang Malaysia yang angkuh, yang sombong, selalu merendahkan kita, ini memang nggak boleh dibiarkan ya. Nggak boleh kita hanya diam saja ketika kita dikata-katai. Mereka ini memang bangsa bertetangga, supaya mereka tahu gitu adab bertetangga, supaya mereka tahu itu adab pergaulan di manusia modern sekarang ini, bukan seperti zaman primitif yang masih mereka anut seperti sekarang, bahwa ada sekarang ini moralitas universal yang berlaku dimanapun. Kalau kamu melakukan sesuatu dengan alasan A kepada orang lain, maka orang lain juga berhak melakukan hal yang sama kepada kamu dengan alasan yang sama pula gitu. Dan itulah yang kita lakukan kepada Malaysia. Kita tidak mencari perkara, tapi ketika mereka menjual, kita beli cash, bahkan bayar di muka. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka.